Hai, perkenalkan nama saya Tirsa Devayanti Aronggear. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem limfatik. Tujuan dari pembelajaran sistem limfa yaitu mempelajari dan memahami proses peredaran limfa. Alat dan bahan: buku ajar anatomi dan fisiologi manusia, atlas anatomi, buku sumber lain yang relevan. Prosedur kerja: siapkan media dan sumber pustaka, menjawab pertanyaan, mencermati video, membuat PowerPoint, mengedit video, dan mempublikasikan. Nomor 1. Apakah perbedaan komponen darah dengan cairan limfa? Komponen darah adalah jaringan ikat cairan yang sangat kompleks, yang membawa banyak jenis zat dan sel ke semua area tubuh. Darah berasal dari perubahan plasma menjadi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Darah berfungsi untuk mengedarkan nutrisi dari bahan makanan yang sudah dicerna, termasuk mendistribusikan udara dari sistem pernapasan. Sedangkan cairan limfe atau getah bening adalah cairan berwarna kuning, keputih-putihan yang berasal dari darah yang disaring melalui dinding kapiler di dalam jaringan tubuh. Limfe mengandung protein dan sedikit sel darah merah, akan tetapi kandungan sel darah putih lebih banyak. Apa fungsi cairan limfa? Fungsi cairan limfa adalah untuk sistem pertahanan tubuh, untuk mengangkut kembali cairan tubuh, cairan plasma darah, sel darah putih yang berada di luar pembuluh darah, dan mengangkut lemak dari usus ke dalam sistem peredaran darah, menyaring dan membuang partikel-partikel asing dari dalam tubuh, menyimpan sel imunologi kompeten, membawa lemak dan lipid dari usus kecil ke dalam darah. Jelaskan proses peredaran limfa. Peredaran limfa dilakukan oleh sistem limfatik. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Apakah yang dimaksud kelenjar limfa? Kelenjar limfa atau kelenjar getah bening merupakan bagian dari sistem limfatik yang berfungsi untuk melawan kuman, virus, dan parasit penyebab infeksi dan membasmi sel kanker dan menghancurkan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh. Kelenjar ini tersebar di berbagai bagian tubuh seperti leher, ketiak, dada, dan perut. Fungsi utama kelenjar getah bening adalah untuk menampung sel-sel yang melawan penyakit tubuh dan menyaring getah bening sebelum memasuki kembali sirkulasi tubuh. Pernahkah saudara mendengar tentang operasi amandel? Apakah sebenarnya amandel tersebut? Dalam keadaan bagaimana diperlukan operasi amandel? Radang amandel atau tonsilitis adalah kondisi di mana amandel mengalami peradangan atau inflamasi. Amandel atau tonsil merupakan dua kelenjar kecil yang ada di tenggorokan. Organ ini berfungsi untuk mencegah infeksi, khususnya pada anak-anak. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh semakin kuat sehingga fungsi amandel mulai tergantikan. Ketika fungsinya tergantikan, amandel secara perlahan akan menyusut. Radang amandel atau tonsilitis dapat disebabkan oleh beberapa penyebab. Penyebab radang amandel yang paling sering adalah infeksi virus. Selain infeksi virus, radang amandel dapat disebabkan oleh infeksi bakteri. Operasi dapat dilakukan sebagai penanganan radang amandel apabila mengalami 3 kondisi, yaitu kesulitan untuk makan, tidur, dan bernapas. Pernahkah saudara mendengar sakit di ketiak jika di bagian tertentu tangan saudara terinfeksi kuman dan meradang? Bagaimana saudara menjelaskan kejadian tersebut? Salah satu penyebab rasa sakit di ketiak adalah adanya kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah pusat sistem kekebalan tubuh manusia. Lokasi getah bening diantaranya di ketiak, leher, dan selangkangan. Cairan limfa berperan dalam memerangi penyakit, baik disebabkan bakteri, virus, dan jamur. Apabila tangan ataupun bagian lainnya terinfeksi bakteri atau kuman, maka kelenjar getah bening akan bekerja terlalu keras, sehingga mengakibatkan peradangan serta rasa sakit pada bagian ketiak tersebut. Penderita kekurangan protein dalam waktu yang lama menunjukkan gejala oedema. Jelaskan terjadinya oedema tersebut. Oedema adalah pembengkakan yang disebabkan oleh penumpukan cairan pada jaringan tubuh. Secara umum, gejala dan ciri oedema adalah bengkak, mengembang,
dan kulit yang mengkilat. Kulit yang berubah menjadi lesung setelah ditekan, kenyal pada engkel. Wajah atau mata, bagian tubuh terasa sakit dan sendi kaku. Kenaikan atau penurunan berat badan. Tangan dan pembuluh leher yang tampak penuh, sakit kepala, sakit perut, mual dan muntah. Perubahan kebiasaan buang air besar, lesu dan linglung. Kelainan visual. Gejala oedema tergantung pada penyebab yang mendasarinya, jenis oedema dan di mana lokasi oedema. Sekian dari presentasi kali ini. Terima kasih.